Saya Muhammad Afdal Al-Fahri. Di sini saya ada di Kampung Seni Jelekong, lebih tepatnya ada di Kecamatan Bale Endah. Di sini saya sedang berada di Budiman Art Gallery. Di sini saya sudah bersama dengan ownernya langsung, Bapak Iman Budiman. Langsung kita bergabung dengan Pak Iman Budiman. Pak, perkenalkan nama saya Ya, Afdal. Iman Budiman. Ya. Pak, di sini saya punya beberapa pertanyaan. Mungkin Bapak bisa diceritakan lebih detailnya, Pak, tentang sejarah Kampung Seni Jelekong dan bagaimana awal mula kampung ini dikenal sebagai kampung seni. Sebetulnya ya perjalanan yang sangat panjang ya di Jelekong ini. Jadi ada beberapa kesenian yang mungkin sangat besar ya, seperti lukisan itu juga sangat besar karena ya dilakukan oleh lebih dari 500 pelukis. Ada juga di sini wayang golek. Wayang golek juga ya melahirkan dalang-dalang kondang di Jawa Barat khususnya gitu. Nah, jadi kalau saya ceritakan mungkin saya akan menceritakan tentang sejarah lukis mungkin ya. Nah, kalau ceritakan semua ya sangat panjang. Sejarah lukisan di Jelekong itu berawal dari salah seorang pelukis yang bernama Pak Rohidin almarhum. Beliau datang ke Jelekong di tahun 69 sampai 69. Ya, dia mengajarkan ilmunya itu ke pihak keluarga awalnya. Dan di waktu itu nilai lukisan itu sangat tinggi. Apalagi ya masyarakat emang haus akan karya seni waktu itu. Jadi akhirnya ketika nilai lukisan itu tinggi, ya itu pun dilirik oleh masyarakat yang akhirnya masyarakat berbondong-bondong untuk belajar melukis. Sampai terjadi sebuah boom menurut saya ya. Terjadi sampai ribuan pelukis di Jelekong. Nah, itu sebuah fenomena yang sangat unik menurut saya, di mana satu kampung ada terjadi fenomena masyarakat menyukai kesenian gitu. Kenapa menyukai kesenian? Ya karena banyak sih kesenian-kesenian di sini tuh banyak. Ada wayang golek, ada juga seni lukis, ada juga tari-tarian, ada juga alat-alat musik bambu ataupun singa depok atau kuda renggong yang lain juga ada di Jelekong. Malahan ya dulu hampir 50-50, 50% masyarakat menggeluti ataupun sebagai praktisi seni gitu, di Jelekong. Oke, apa sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kampung Seni Jelekongnya sendiri dalam melibatkan masyarakat? Ada nggak Pak tantangan terbesarnya menurut Bapak gitu? Tantangan mungkin dalam ya perkembangan zaman ya, apalagi di era teknologi sekarang, itu menjadi sebuah tantangan berat bagaimana seniman harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dalam berbagai hal, termasuk pemasaran. Dalam pemasaran kita pun ya mulai beradaptasi ketika dulu sebelum adanya Covid, ya kita memasarkan produk itu berangkat ya door to door dari kepulauan ke kepulauan yang lain, itu dari Bali misalnya pindah ke Lombok, buka pasar, buka apa. Nah, sekarang ketika Covid terjadi, perilaku masyarakat berubah. Masyarakat lebih nyaman berdiam di rumah untuk mendapatkan sebuah ya benda yang diinginkan gitu misalnya. Dengan adanya pasar online hadir di masyarakat, ya itu menjadi sebuah kebiasaan baru, dan kita pun sebagai seniman harus beradaptasi dengan hal itu, yang akhirnya ya termasuk saya itu membuka sebuah pemasaran secara online dari mulai Shopee, Tokped, Instagram, TikTok. Ya kita masuk ke wilayah-wilayah sana gitu. Nah, kalau nggak seperti itu ya itu sangat beresiko untuk perkembangan pasar. Begitupun kesenian-kesenian yang lain, bagaimana mempromosikan berbagai kegiatan-kegiatan kesenian mereka seperti itu. Nah, ini mungkin banyak yang ditanyain nih sama teman-teman di luar sana Pak. Ya. Eh,
apakah Kampung Seni Jelekong berkolaborasi dengan komunitas atau organisasi seni di luar daerah, Pak? Kalau misalkan iya, seperti apa bentuk kerjasamanya? Ya, yaitu kita kolaborasi. Jangankan dengan organisasi seni, dengan organisasi apapun kita kolaborasi. Seperti halnya saya juga sekarang masuk di sebuah organisasi yaitu Perhimpunan Tionghoa Indonesia. Di mana di Perhimpunan Tionghoa Indonesia itu ya saya masuk di wilayah atau di bagian seni budaya. Ataupun ya kita ya kerjasama dengan berbagai pihak, organisasi ataupun komunitas-komunitas seni seperti di SOS, di gradasi di Soreang. Ya kenapa kita harus kerjasama, karena itu sangat memudahkan kita ketika kita bikin sebuah event pameran. Ya kita sangat mudah untuk berkomunikasi ataupun ya diundang saling mengundang lah, seperti itu. Ya itu kerjasama seperti itu kita lakukan, seperti itu. Kita terbuka malah. Nah, di sini kita sudah bersama dengan salah satu pelukis yang ada di sini. Perkenalkan Kak, nama saya Afdal. Afdal? Iya. Nama saya Sofia. Oh, nama kakaknya Sofia. Iya. Oke, langsung ke pertanyaannya aja ya Kak ya. Mangga. Sejak kapan sih kakaknya terlibat aktif di Kampung Seni Jelekong dan bagaimana peran kakaknya di sini sebagai pelukis? Apakah kakak juga mengajar atau hanya berbagi ilmu seni kepada masyarakat sekitar? Oh iya, baik. Jadi kalau aktif tuh udah dari mungkin 2017 ya baru aktif. Tapi sebetulnya dari kecil pun udah belajar melukis, tapi aktifnya berkarya terus dan kegiatan apapun yang berkaitan dengan seni dan budaya tuh mulainya di tahun 2017. Terus untuk saya sendiri tuh selain berkarya juga kadang ya berbagi ilmu ya sama masyarakat, baik dari anak-anak sekolah, kan banyak juga mereka yang kemari kan. Apakah hasil karya lukisan ini dijual? Jika iya, kira-kira berapa kisaran nominal dari setiap penjualan atau lukisannya Kak, kalau boleh tahu? Kalau untuk yang lukisan lukisan komersil ya, kita tuh bandrol harga yang paling terjangkau, yang paling affordable tuh ada di 350. Terus ada juga range yang lebih tingginya tuh ada di 10 juta, di 15 juta. Itu tergantung dengan di kelas mana lukisannya gitu. Dua-duanya memang komersil, tapi yang satu mungkin lebih dalam segi pengerjaan tuh lebih singkat, lebih cepat. Makanya bisa lebih affordable, itu sih paling. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir. Apa sih harapan kakaknya untuk seni di Kampung Jelekong ini ke depannya? Apakah kakak ingin melihat perkembangan tertentu dalam dunia seni di sini? Yang paling utama sih bisa lebih bisa lebih solid ya. Jadi apapun kepentingan dari individual bisa maksudnya bisa harmonis lah semuanya. Soalnya kan kita sama-sama coba untuk melestarikan seni dan budaya apapun itu. Kan di sini banyak banget ya bentuk seninya, ada seni wayang golek, seni lukisan, seni tari, apapun itu. Yang harapan yang paling utamanya tuh kita bisa dapat satu wadah yang memang di wadah itu tuh kita bisa maju sama-sama gitu. Itu sih yang paling harapan yang dari dulu ya, yang belum terwujudkan dengan baik gitu ya, itu sih. Oke, mungkin sekian ya Kak ya, untuk sesi wawancaranya sama salah satu pelukis yang ada di sini. Mungkin terima kasih banyak untuk wawancara kali ini. Saya M. Afdal Fahri di Kampung Seni Jelekong mengabarkan.